Kan nama saya Tinia Kurniawati atau teman-teman biasanya sih panggilnya Nia. Saya bergabung di Al-Azhar Memorial Garden itu sekitar bulan September atau Oktober ya, saya lupa, itu di tahun 2016. Pengalaman di Al-Azhar ini benar-benar yang penuh perjuangan sekali. Dengan background saya yang sekretaris staf Jepang itu 8 tahun, saya juga sebagai PA Direktur Telekomunikasi 3 tahun. Setelah itu saya resign tuh, karena saya menikah, saya punya anak, saya resign. Terus nggak biasa kan namanya yang biasa kerja, terus saya di rumah gitu kan. Sempat masuk ke bidang insurans. Nah di bidang insurans itu waktu itu saya sudah naik manajer juga. Saya sudah naik manajer juga dalam waktu setahun saya naik manajer. Tiba-tiba saya hamil anak kedua. Akhirnya vakum. Saya tuh kalau hamil tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Terus saya vakum. Akhirnya sempat emosi. Akhirnya saya keluar. Nah di situ saya bangun bisnis dengan suami, bisnis catering. Kebetulan suami juga sudah resign dari kerjaannya. Kita bangun bisnis catering, masukin ke sekolah-sekolah di sekitaran rumah sekolah Islam. Nah ternyata bisnis catering pun nggak selamanya terus berjalan dengan lancar ya. Dengan kondisi finansial saya yang waktu saat itu minus gitu kan. Saya bingung, di saat sekolahan libur otomatis catering saya libur. Saya bingung, gimana caranya harus dapetin duit gitu kan sama suami. Waduh gimana nih, udah ya pokoknya karena kan saya sudah bergabung di 2016 tadi ya. Cuman saya nggak aktif di grup, tapi saya pantau grup ini kok orang closing lagi, gimana sih caranya gitu kan. Saya bilang suami, kita harus jalanin bisnis ini nih ya, ini kayaknya bisnisnya bagus, cuannya cepat dan cuannya gede nih gitu kan. Terus suami setuju, oke ya udah pokoknya habis lahiran kita jalan gitu kan. Karena mau nggak mau ini anak harus sekolah, harus kita kasih makan, betul ya. Nah setelah itu akhirnya setelah lahiran saya datang ke rumah manajer saya Bu Arumi. Datang ke rumah Bu Arumi, mungkin Bu Arumi juga bingung, ini siapa gitu, karena kan saya memang jarang datang ke kantor kan. Ini siapa gitu, tiba-tiba ucuk-ucuk bawa bayi datang ke rumahnya. Yang saya tanyakan, Bu, gimana saya caranya untuk sukses di Al-Azhar? Beliau cuma bilang, kamu rumah di mana? Gitu kan. Saya rumahnya Duren Sawit. Oh ya udah bagus itu Duren Sawit. Di situ kamu masuk ke masjid-masjid taklim, kamu presentasi tawarkan. Saya bingung, gimana caranya ya? Beliau hanya bilang itu, dan saya dikasih brosur gitu kan. Udah, ya sudah saya pulang. Keesokannya saya masih muter otak, gimana sih ke taklim nih, gimana sih? Oh pokoknya minta jadwal presentasi. Nah waktu itu di hari Minggu saya ingat banget ya. Kan kondisi saya minus ya, bukan nol ya, minus. Saat itu saya cuma pegang uang 2.000. Tuh kan jadi nangis nih. Saya jalan sama anak saya 3. Anak saya tanya, Bunda kita mau jalan ya, mau jajan ya? Enggak Kak, kita mau lihat-lihat aja. Itu sedih banget ya. Sedih banget beneran. Nah itu saya di situ saya selalu bawa brosur. Nah saya lihat ada ibu-ibu lagi senam. Di situ saya tanya, Bu, di sini taklimnya bisa ini nggak, ada pengajian nggak setiap hari apa Bu? Gitu. Saya mau ketemu ketua taklimnya Bu. Si ibu ini bingung, Mbak dari mana ya? Katanya ada apa ya? Oh saya ini ya Bu dari pemakaman Muslim Al-Azhar. Ibu sudah tahu belum ini ada pemakaman bagus loh Bu? Oh iya bagus ya, di mana nih Mbak? Di Karawang Timur. Oh boleh, nanti saya kenalin deh sama ketua taklimnya. Ada kita appointment sampai akhirnya saya bawa jamaah taklim tersebut untuk survei lokasi. Yang lucu lagi, ini kan jamaah taklim ibu-ibu ya. Kita janjian jam 7 berangkat ke lokasi, dilalah tunggu katanya waktu bis mau berangkat itu ya. Ada bapak-bapak usianya sudah cukup sepuh ya, cukup sepuh dan udah nggak jalannya udah yang ini. Beliau mau ikut. Terus di bis pun kita bicara bapak terakhir nih, hanya laki-laki sendiri gitu kan. Dilala beliau lah yang menjadi konsumen pertama saya. Beliau ambil tipe double dan cosing tipe double. Di situ saya sujud syukur sekali ya.
saya bisa dapat komisi waktu itu 6 juta. Itu 6 juta tuh luar biasa banget buat saya ya, buat saya. Akhirnya di situ saya closing, minggu depannya saya closing lagi dari satu taklim itu sekarang sudah hampir ada 20 atau 30 konsumen di sana. Nah, lanjut ke taklim berikutnya, ke masjid berikutnya saya jalan kaki. Untuk bertemu DKM-nya pun sulit sekali. Saya bolak-balik ya, tapi akhirnya di situ saya ingat banget itu 26 Desember survei lokasi 26 Desember 2017 ya. Survei ke lokasi dan closing 20 coupling. Itu Masya Allah sujud syukur lagi. Akhirnya berlanjut lagi ke taklim berikutnya closing lagi dan alhamdulillah di 3 bulan pertama itu mencapai 1,3 miliar. Dan di 2018 itu saya sebagai Memorial Advisor Manager diangkat di bulan November kalau nggak salah. Itu diangkat manajer, lalu menjadi MAM terbaik saat itu. MAM terbaik dengan penjualan tertinggi, dengan closingan terbanyak, dengan sebagai Memorial Partner jatuh bangun. Karena di saat perjuangan itu, di saat perjuangan yang saya closing itu, anak saya ditimpa sakit. Sakitnya yang bukan main-main, kejang sehari itu bisa 20 kali. Dimana saya itu pun jadi momen yang sedih ya. Dimana anak saya sakit, di kepalanya dipenuhi kabel-kabel. Saya masih bisa melayani konsumen meninggal. Di situ juga saya bisa closing. Sampai makanya waktu itu Pak GM, Pak Hari, menobatkan saya itu sebagai Memorial yang jatuh bangun. Itu jadi nice lagi. Karena kondisinya memang seperti itu ya. Saya kondisi di rumah sakit, ada konsumen telepon meninggal, saya tetap layani. Di mana ada konsumen lagi yang beli closing juga. Jadi saya anak sakit, bisa closing, bisa handle pemakaman juga. Itu luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah kesusahan saya saat itu bisa terbayarkan saat ini. Saat itu anak saya tanya, Bunda mau jajan ya? Enggak. Sekarang kamu mau makan apa aja tanpa lihat harga, silahkan. Kamu mau kemana silahkan. Gitu Mbak. Itu luar biasa perjuangan saya. Situ akhirnya sampai saya berada di posisi Royal Director ini bukan sehari 2 hari. Tapi semua saya jalani prosesnya. Benturan dengan tim ada. Itu banyak. Tapi itu di sini itu prosesnya seperti itu. Gitu mungkin ya. Aja. Kendalanya banyak ya Mbak. Kita saat bertemu dengan konsumen itu kan tidak semuanya open mind ya mengenai makam ini. Ada yang bilangnya tabu lah, ada yang bilangnya haram atau banyak sekali. Itu kendala-kendala yang di konsumen ya kan. Banyak penolakan banyak. Karena namanya marketing jarang sekali kita menawarkan langsung langsung beli, jarang. Itu pasti butuh proses dan penolakan itu pasti ada, nggak mungkin enggak gitu kan. Selain itu tim juga kita harus terus menyemangati tim itu juga kan, kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah support, sudah apa, tapi tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita mau. Seperti training, ada yang seperti datang closing action atau segala macam open table, itu kan mereka harus selalu kita support ya, kita ajak terus gitu kan. Tapi tidak semua berjalan sesuai rencana gitu. Pasti itu kendala-kendala yang kita hadapi sih. Untuk solusinya saat ini tuh saya tetap masih keep kontak dengan tim saya yang sedang tiarap nih ya, saya tetap masih keep kontak, saya tetap masih kasih motivasi, saya masih tetap kasih support. Dimana karena kan kita nggak tahu, barangkali nanti besok atau lusa dia akan bangun, akan kembali lagi, dan pastinya kita harus terus mengembangkan, melebarkan sayap bisnis ini, yaitu dengan cara merekrut orang-orang baru.
Momen seru di Al-Azhar itu banyak banget ya Mbak. Pastinya kebersamaan tim yang solid waktu saat itu ya. Waktu itu tim saya kan kurang lebih ada sekitar 200-an lebih yang under saya, belum lagi di under memorial director saya kan ada banyak juga. Tapi direct saya pun itu kebersamaan kita yang benar-benar kompak, solid. Itu waktu saat di acara GAM itu kekompakan itu benar-benar wah ini nih momennya itu yang nggak pernah terlupakan gitu. Terakhir tuh kita adain waktu itu kita sempat konsolidasi timnya di Villa Puncak itu kita benar-benar yang have fun banget. Benar-benar yang kita curhat dari hati ke hati dengan tim apa sih kendala teman-teman. Terus gimana nih enaknya itu yang momen-momen yang nggak terlupakan sih di Al-Azhar. Selain dengan tim dengan beberapa rekan Royal Director pun banyak kita sempat jalan-jalan, apalagi waktu kita reward yang kita dapatkan tuh ya luar biasa Mbak. Saat di Korea, saat kita di Bali, Lombok, itu tuh pencapaian di saat itu pun momen luar biasa. Dan saya untuk agen-agen baru tetaplah tetap semangat pastinya ya, tetap semangat karena menuju kesuksesan itu tidak bisa satu malam. Kita harus menaiki tangga satu persatu untuk menikmati prosesnya, dan jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap keadaan karena bukan kita yang hebat tapi Allah lah yang memudahkan. Itu sih Mbak pesannya. Tetap stay, tetap ikhtiar, tetap syiar karena bisnis pemakaman ini luar biasa, tidak ada saingannya dan bisnis yang tanpa krisis. Tetap semangat, kembangkan juga, tetap rekrut dan tetap siarkan karena di luaran sana tuh masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang pemakaman Muslim Al-Azhar ini. Assalamualaikum.